Setelah musim yang panjang dan penuh tekanan di Liga Turki, Megawati duduk sendirian di kamar hotelnya, menatap tiket pesawat ke Jakarta. Kertas kecil itu tak hanya berisi jadwal penerbangan, tetapi juga babak baru dalam hidupnya. Ada kelegaan di hatinya, seperti akhirnya ia bisa bernapas lega setelah bertahun-tahun mengejar prestasi. Namun, di balik kelegaan itu, tersembunyi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia telah terbiasa hidup dalam disiplin tinggi, target bulanan, dan sorotan media. Kini, untuk pertama kalinya, ia akan kembali ke tanah air tanpa rencana pasti. Tidak ada klub yang menunggu, tidak ada pertandingan penting dalam waktu dekat. Ia tahu Indonesia merindukannya, tapi ia sendiri belum yakin apakah ia merindukan dunia yang pernah ditinggalkan itu. Ada ketakutan bahwa ia tak lagi relevan, atau lebih buruk, dilupakan. Tapi lebih dari segalanya, Megawati merindukan ketenangan. Dengan napas panjang, ia melipat tiket itu dan menyelipkannya ke dalam dompet. Saatnya pulang, gumamnya. Pulang bukan hanya soal tempat, tapi soal keberanian menghadapi diri sendiri yang telah berubah. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi kilatan kamera dan senyum yang tak putus-putus. Megawati melangkah keluar dari pintu kedatangan disambut oleh keluarga, penggemar, bahkan wartawan yang mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Ia mencoba tersenyum, menyapa, dan melambaikan tangan seolah semuanya baik-baik saja. Di balik sambutan itu, hatinya tetap sunyi. Ia telah melewati banyak hal di luar negeri, kemenangan, cedera, kesepian. Dan kini, semua itu terasa tak terlihat oleh mereka yang hanya melihat senyum dan prestasi. Ia sadar bahwa dirinya bukan hanya seorang atlet, tapi juga simbol harapan bagi banyak orang. Setibanya di rumah, ia berusaha menikmati waktu bersama keluarga. Ibunya memasakkan makanan favoritnya, adiknya mengajaknya berbicara tentang hal-hal remeh. Namun malam harinya, di kamar lamanya, Megawati termenung memandang langit-langit. Aku pulang. Tapi kemana sebenarnya aku ingin pergi, batinnya. Ia tahu, sambutan hangat hanya awal. Pertanyaan besar tentang hidupnya baru saja dimulai. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat undangan tiba, dari pelatih voli lokal yang mengajaknya hadir dalam acara amal di sebuah sekolah. Megawati awalnya ragu, tetapi akhirnya memutuskan datang sebagai bentuk apresiasi. Ia tak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Lapangan sekolah itu sederhana, dengan anak-anak yang antusias menyambutnya. Ia tersentuh melihat semangat mereka bermain meski dengan fasilitas seadanya. Senyum mereka mengingatkan Megawati akan masa kecilnya, ketika bermain adalah soal cinta, bukan tuntutan. Di sela acara, ia diperkenalkan kepada Bayu, mantan atlet basket nasional yang kini menjadi pelatih muda. Perkenalan mereka biasa saja, hanya obrolan ringan seputar olahraga dan pendidikan. Namun ada sesuatu pada Bayu yang berbeda. Ia tidak kagum secara berlebihan, juga tidak minder. Ia memandang Megawati sebagai manusia, bukan ikon. Saat pulang, Megawati sempat menoleh ke arah lapangan. Ada perasaan hangat yang tumbuh di dadanya. Ia tak tahu apa namanya, tapi ia tahu sesuatu baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya membawa Megawati kembali ke lapangan sekolah itu, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pelatih tamu. Ia dan Bayu mulai melatih anak-anak bersama, menciptakan metode latihan yang menyenangkan dan membangun. Tawa anak-anak menjadi penyembuh luka di hati Megawati. Setiap interaksi dengan Bayu terasa alami. Ia tidak berusaha menjadi menarik, tapi justru itulah yang membuatnya menarik. Kadang mereka bertukar cerita masa lalu, kadang hanya diam sambil menonton latihan. Tak ada tekanan, tak ada pretensi. Suatu hari, Bayu berkata, "Kamu tahu nggak? Kamu kelihatan lebih hidup di sini daripada di TV." Megawati hanya tertawa kecil, tapi dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang lama tak ia temukan, ketulusan. Bukan pujian, bukan sanjungan, hanya keberadaan yang apa adanya. Meski tak pernah diucapkan, benih perasaan mulai tumbuh. Di antara suara peluit, langkah kaki kecil, dan matahari sore, cinta perlahan menemukan jalannya. Namun cinta bukan perkara sederhana bagi Megawati. Ia pernah terluka, hubungan yang dulu kandas karena tekanan karir dan jarak. Ia takut jika perasaan ini hanya sementara, dan akan hilang begitu ia harus memilih jalan profesionalnya lagi. Setiap kali Bayu tertawa atau menatapnya dengan tulus, hatinya berdebar. Tapi bersamaan dengan itu, ketakutan muncul. Ia tak ingin menyeret orang lain dalam dunianya yang tak stabil. Cinta, bagi Megawati, bukan lagi sekadar perasaan, tapi juga tanggung jawab.
ia mencoba menjaga jarak. Mengurangi interaksi, mencari alasan untuk absen dari latihan, bahkan mulai berpikir untuk pergi keluar kota sejenak. Tapi semakin ia menjauh, semakin ia merindukan kedekatan itu. Megawati tahu, ia berada di persimpangan hati. Dan seperti pertandingan penting, ia harus memutuskan, apakah ia akan bermain aman, atau mempertaruhkan semuanya. Bayu menyadari perubahan sikap Megawati. Tapi alih-alih mundur, ia justru menunjukkan keberaniannya. Ia mulai datang lebih awal ke lapangan, membantu lebih banyak, dan tetap menyapa Megawati dengan cara yang tak berubah. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya singgah, tapi bersedia tinggal. Suatu sore, Bayu mendekati Megawati yang sedang duduk sendirian. "Aku tahu kamu takut. Tapi aku nggak datang ke hidupmu untuk merusak apa yang sudah kamu bangun. Aku datang buat berjalan bareng, kalau kamu mau." Kalimat itu sederhana, tapi berat maknanya. Namun komentar negatif mulai bermunculan di media sosial. Netizen membandingkan Bayu dengan mantan-mantan Megawati, menyebutnya tak sepadan, bahkan sekadar numpang nama. Bayu membaca semuanya, tapi tak membalas. Ia tahu, yang penting bukan citra, tapi kenyataan. Sikapnya yang dewasa perlahan meruntuhkan tembok di hati Megawati. Tapi di saat bersamaan, badai lain sedang mengintai dari kejauhan. Suatu malam, Megawati menerima email dari agennya. Klub besar di Eropa menawarinya kontrak 3 tahun dengan fasilitas luar biasa dan kesempatan bermain di Liga Top. Tawaran itu datang seperti mimpi, sesuatu yang tak mungkin ditolak oleh atlet manapun. Namun, di balik euforia itu, hati Megawati bergejolak. Ia memikirkan anak-anak yang ia latih, waktu-waktu yang ia habiskan bersama Bayu, dan rasa damai yang baru saja tumbuh. Semua itu terasa rapuh jika ia kembali ke dunia kompetitif yang penuh tuntutan. Ia tak langsung memberi jawaban. Malam itu, ia pergi ke lapangan kecil tempat anak-anak biasanya berlatih. Duduk di tribun kosong, ia memikirkan hidup yang selama ini ia jalani, selalu berpindah, selalu mengejar. Tapi kini, ia bertanya, apa yang sebenarnya aku cari? Keputusan itu tak hanya tentang karir, tapi tentang siapa dirinya dan siapa yang ia ingin jadi. Dan Megawati tahu, apapun pilihannya, akan mengubah segalanya. Malam itu, Megawati pulang ke rumah dan memeluk ibunya tanpa berkata apa-apa. Di pelukan hangat itu, tangis yang lama tertahan akhirnya pecah. Ia merasa menjadi anak kecil kembali, tak harus kuat, tak harus menjadi simbol bagi siapapun. Hanya seorang anak yang sedang lelah dan butuh dipahami. Ibunya mengelus rambutnya, membiarkannya menangis dalam diam. "Nak, kamu gak harus pergi jauh untuk jadi hebat. Kadang, yang terhebat itu justru yang berani tinggal dan membangun dari nol," ujar sang ibu lembut. Kalimat itu menggema di kepala Megawati seperti mantra penyembuh. Megawati menyadari bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi ruang untuk menemukan kembali diri yang sesungguhnya. Di tengah tekanan, rumah menawarkan pelukan dan pengampunan yang tak bisa ia temukan dimanapun. Dan disinilah ia merasa paling diterima, dengan luka, kebimbangan, dan seluruh dirinya. Malam itu ia tak memikirkan kontrak, prestasi, atau popularitas. Ia hanya memikirkan apa yang membuatnya damai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa yakin, ia tak ingin pergi lagi. Pagi harinya, Megawati menghubungi agennya dan menyampaikan keputusan penting. Ia menolak tawaran Eropa. Keputusan itu mengagetkan banyak pihak, tapi Megawati tak goyah. Ia memilih untuk tinggal di Indonesia, membangun mimpi dengan cara yang lebih membumi. Bersama Bayu, ia mulai merancang program pelatihan untuk anak-anak di pelosok. Mereka mengunjungi sekolah-sekolah sederhana, memperkenalkan voli dengan semangat dan cinta. Di mata anak-anak itu, Megawati bukan sekadar atlet hebat, tapi kakak, pelatih, dan sahabat. Media mulai meliput langkahnya, dan publik memberikan dukungan luar biasa. "Mega kembali untuk negeri," begitu salah satu judul berita berbunyi. Tapi Megawati tak mencari sorotan. Ia hanya ingin melihat lebih banyak anak Indonesia tersenyum sambil memukul bola voli. Keputusan untuk memilih bahagia ternyata bukan bentuk pelarian, tapi keberanian. Dan ia tahu, selama ia melakukan ini dengan hati, jalan hidupnya akan selalu punya arti. Sore itu, langit di desa tempat pelatihan sedang cerah. Anak-anak berlari bermain bola setelah sesi latihan, dan Megawati duduk di pinggir lapangan bersama Bayu. Semuanya terasa biasa saja, sampai Bayu berdiri dan tiba-tiba memanggil semua anak mendekat.
Bayu lalu menatap Megawati dan mengeluarkan kotak kecil dari saku celananya. Meg, aku tahu hidup kita nggak pernah sederhana. Tapi kalau kamu mau, aku ingin terus jadi bagian dari hidupmu, dalam susah dan senang. Suara Bayu bergetar, tapi matanya mantap. Anak-anak bersorak, beberapa memegang bunga rumput yang disiapkan diam-diam. Megawati menutup mulutnya, terharu, lalu mengangguk sambil tertawa dan menangis bersamaan. Ia tak menyangka lamaran itu datang dengan cara yang begitu jujur dan penuh cinta. Momen itu direkam oleh seorang guru, dan videonya menjadi viral. Publik tersentuh melihat atlet besar dilamar di lapangan kecil, tanpa glamor, tapi penuh makna. Megawati tak butuh panggung mewah, cukup sepasang mata yang menatapnya dengan tulus. Namun kabar bahagia itu tidak disambut manis oleh semua pihak. Ayah Megawati, yang sejak awal mendambakan putrinya terus bersinar di panggung internasional, merasa kecewa. Ia menganggap Megawati terlalu cepat menyerah pada karirnya demi urusan pribadi. Megawati berusaha menjelaskan bahwa pilihannya bukan bentuk menyerah, melainkan jalan baru untuk berkontribusi. Namun sang ayah tetap tak setuju, menganggap Bayu bukan pasangan sepadan dan kehidupan di kampung bukan masa depan yang ideal. Ketegangan memuncak saat keluarga besar ikut campur. Ada yang membela, ada yang menghakimi. Rumah yang dulu hangat mulai terasa dingin. Megawati pun mulai mempertanyakan apakah kebahagiaannya harus dibayar semahal ini. Di tengah tekanan, Megawati dan Bayu tetap tenang. Mereka tak saling menyalahkan, tapi saling menguatkan. Cinta mereka diuji, bukan oleh jarak, tapi oleh pandangan yang berbeda. Dan mereka tahu, tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan kesabaran dan hati yang terbuka. Bayu mengambil inisiatif mendatangi ayah Megawati. Tanpa membawa hadiah mewah atau kata-kata besar, ia hanya datang membawa niat tulus. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya janji akan jaga Mega dengan hati, bukan janji kosong, ucapnya dengan suara tenang. Pertemuan itu tidak langsung mencairkan suasana, tapi menjadi awal dialog yang lama tertunda. Perlahan, sikap keras sang ayah mulai melunak saat melihat kesungguhan Bayu dan keteguhan Megawati mempertahankan pilihannya. Mereka tidak memaksa, hanya membuktikan. Hari demi hari, mereka terus melatih anak-anak, membangun relasi dengan masyarakat, dan menunjukkan bahwa hidup sederhana tak berarti kehilangan nilai. Orang-orang mulai melihat, cinta mereka bukan sekadar kisah manis, tapi perjuangan yang nyata. Akhirnya, keluarga mulai menerima. Bahkan ayah Megawati, dalam satu kesempatan, datang ke salah satu latihan mereka dan tersenyum kecil. Sebuah senyum yang berarti, aku mengerti sekarang. Persiapan pernikahan Megawati dan Bayu dimulai dengan kesederhanaan yang mereka sepakati bersama. Tak ada gedung mewah atau pesta besar. Mereka memilih tempat terbuka di desa tempat pertama kali mereka melatih anak-anak. Gaun pernikahan Megawati dijahit oleh penjahit lokal, dan dekorasi dibuat oleh warga sekitar. Semua terasa hangat, personal, dan penuh cinta. Undangan tidak hanya dikirim ke rekan-rekan penting, tapi juga ke anak-anak latihan, guru, dan warga desa yang mereka anggap keluarga. Publik menanti hari pernikahan ini dengan antusias. Tapi Megawati tidak terjebak dalam sorotan. Baginya, ini bukan tentang menjadi pusat perhatian, tapi merayakan hidup baru bersama orang yang ia pilih dengan penuh keyakinan. Dan setiap malam sebelum tidur, ia selalu berkata dalam hati, "Terima kasih sudah berani memilih jalan ini, Mega." Karena ia tahu, keberanian paling indah adalah saat kita memilih untuk mencintai, meski dunia tak selalu mendukung. Hari pernikahan itu tiba. Udara pagi sejuk, dan lapangan kecil tempat mereka melatih berubah menjadi ruang pernikahan sederhana yang memesona. Anak-anak membawa bunga, warga desa membantu sebagai panitia, dan senyum terlukis di wajah semua orang. Di pelaminan, Megawati tampak anggun dengan gaun putih sederhana. Bayu berdiri di sampingnya, dengan mata penuh syukur dan haru. Ketika acara ijab kabul selesai, Megawati memegang tangan Bayu dan berkata, "Aku berjanji, akan terus berkarya, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua anak bangsa." Tepuk tangan membahana. Tak hanya untuk janji cinta, tapi untuk semangat pengabdian yang mereka bawa dalam hidup baru ini. Di antara haru dan tawa, pernikahan mereka menjadi bukti bahwa cinta bisa menjadi kekuatan perubahan. Di pelaminan itu, tak ada kemewahan, tapi ada ketulusan. Dan itu lebih dari cukup. Karena cinta sejati, seperti karir yang bermakna, tak selalu butuh panggung besar, cukup satu hati yang setia. Beberapa bulan setelah pernikahan,
Megawati dan Bayu membuka akademi voli gratis untuk anak-anak dari berbagai pelosok. Mereka menamai tempat itu Akademi Garis Awal, tempat semua anak bisa memulai mimpi, tak peduli dari mana asalnya. Hari-hari mereka diisi dengan pelatihan, bimbingan karakter, dan kisah-kisah inspiratif. Banyak anak yang sebelumnya tak percaya diri kini bermimpi jadi atlet. Megawati tak hanya melatih teknik, tapi juga mengajarkan nilai keberanian dan kejujuran. Kisah hidup mereka diliput media nasional dan menjadi inspirasi banyak orang. Buku, dokumenter, bahkan undangan menjadi pembicara di forum-forum pendidikan pun berdatangan. Tapi mereka tetap rendah hati. Fokus mereka tetap, anak-anak. Hidup Megawati kini tak sekadar soal trofi dan gelar. Ia telah menemukan panggilannya yang baru, membantu orang lain menemukan mimpi mereka. Dan di balik semuanya, ia tahu, ia tak pernah benar-benar meninggalkan panggung. Ia hanya memilih panggung yang lebih baik.